Selamat datang kembali teman-teman di seri kuliah online mengenai Cultural Studies atau kajian budaya, yang mana melanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang hubungan antara budaya dan teknologi, budaya dan kapitalisme. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu budaya dan agama. Nah, bagaimana hubungan antara budaya dan agama? Apakah agama membentuk budaya atau justru budaya yang mempengaruhi cara kita menjalani atau memahami agama? Atau mengapa beberapa tradisi atau kebudayaan masih bertahan selama ribuan tahun, sementara yang lain berubah mengikuti zaman dan dalam relasinya dengan budaya dan dengan agama. Nah, kita akan coba teman-teman menjelajahi hari ini ya, menjelajahi bagaimana agama dan budaya itu saling mempengaruhi, bagaimana tradisi bisa berubah oleh karena agama ataupun agama yang berubah oleh karena zaman dan budaya, dan bagaimana artinya semua itu nanti bagi dunia kita yang sampai hari ini terus berkembang dan kita saling terhubung satu sama lain di seluruh dunia. Baik, kita mulai. Pertama, kita harus melihat kenyataan bahwa agama di beberapa tempat itu menjadi semacam pilar kebudayaan. Tidak di semua tempat, tapi di beberapa tempat dan cukup mayoritas bahwa agama itu dalam kasus itu menjadi pilar dari kebudayaan. Jadi sejak awal peradaban manusia, agama memang semacam menjadi salah satu pilar dalam membentuk budaya. Mengapa? Penjelasannya begini. Agama itu memberikan makna dan identitas bagi individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat. Pada titik yang lain, kenyataan juga menunjukkan, kenyataan antropologis maupun arkeologis ya, di budaya-budaya, mulai dari budaya-budaya kuno bahkan, agama ini mengatur ritual kebudayaan dalam masyarakat, mengatur dan menentukan moralitas dan nilai-nilainya dalam masyarakat, juga membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Banyak aspek kebudayaan, mulai itu dari seni, musik, pakaian, bahkan hukum ya, hukum dalam adat ya, adat masyarakat itu berakar pada nilai-nilai agama. Agama di sini yang saya maksud itu tidak agama yang kita kenal hari ini bahkan ya, tapi di masyarakat atau suku yang paling terpencil di pedalaman pun mereka punya agamanya tertentu yang mengatur mulai dari seninya, musiknya, pakaian, dan hukum-hukumnya. Di masyarakat modern kita mudah sekali melihat contohnya ya. Misalnya bahkan di masyarakat kuno, misalnya di Inca ya, ataupun di masyarakat modern, masjid, gereja, kuil, pagoda ini kan menunjukkan atau mencerminkan, merepresentasikan kepercayaan spiritual yang mendalam pada arsitektur kebudayaan gitu. Sehingga kita nggak bisa mengatakan ini arsitektur agama atau arsitektur kebudayaan, karena dua-duanya ini saling terkait. Kemudian yang kedua mengenai hari-hari ya, perayaan-perayaan ya, hari raya keagamaan ya. Kalau yang modern kita bisa lihat Natal, Idul Fitri itu, Diwali atau Hanukkah gitu ya, itu menjadi bagian dari budaya populer bahkan, dan melampaui komunitas agamanya sendiri, dimana misalnya Natal tidak hanya dirayakan oleh umat beragama Kristen, Idul Fitri kadang-kadang kita lihat tidak hanya umat Islam yang merayakannya gitu ya. Jadi mengglobal gitu ya, menjadi semacam budaya populer yang global. Kemudian yang ketiga, aspek kebudayaan dan agama yang kita bahkan tidak bisa memisahkan keduanya itu di bidang seni dan sastra. Kalau kita lihat banyak karya-karya seni dan karya-karya sastra itu terinspirasi oleh kisah-kisah keagamaan. Misalnya kita bicara tentang Ramayana misalnya, atau Mahabharata misalnya, tidak bisa kita lepaskan dari epik agama Hindu atau epik kepercayaan Hindu gitu ya, atau lukisan Renaissance ya. Renaissance ini
lukisan-lukisannya tidak bisa lepas dari tema-tema Kristen. Nah, teman-teman, agama dan budaya memang punya kaitan yang erat sekali, dan itu nggak bisa dipisahkan, mana yang agama, mana yang budaya. Namun di berbagai belahan dunia kita juga melihat bagaimana budaya itu sendiri itu mempengaruhi, ya, budaya itu sendiri. Ketika kita coba otonomkan dari agama, itu ternyata budaya itu mempengaruhi cara orang mempraktekkan agama atau cara agama dipraktekkan. Ya, jadi berbeda budaya maka agama yang dipraktekkan terkadang berbeda. Nyanyiannya, nada-nadanya, mungkin untuk ritus-ritusnya masih sama, tetapi ada corak-corak yang berbeda ketika budayanya berbeda. Nah, dari situ kita kemudian ingin melihat kan, bagaimana budaya sendiri itu membentuk agama. Ya, jadi bukan agama yang membentuk budaya, ya, tetapi itu juga bisa. Tetapi untuk saat ini kita coba bicara dulu tentang bagaimana budaya itu membentuk agama. Jadi teman-teman, meskipun agama sering dianggap sebagai sesuatu yang tetap terlepas dari budaya, tetapi sejarah menunjukkan bahwa cara orang beragama itu seringkali dipengaruhi oleh budaya setempat. Beberapa contoh pengaruh budaya terhadap agama misalnya begini. Misalnya kalau kita bicara mengenai kristianisasi di Eropa, kita lihat ada tradisi Natal yang memang tradisi Natal ini tidak berasal dari tradisi di mana Kristen awal berkembang di luar Eropa ketika masih ada di wilayah katakanlah wilayah Yahudi pada saat Kristen mulai berkembang. Tidak ada Natal. Nah, Natal itu ternyata ketika kalau teman-teman coba pelajari itu berasal dari ritual pagan. Tidak semua Natal ya, tapi tradisi Natal seperti pohon Natal itu ya. Pohon Natal ini erat kaitannya dengan tradisi Jerman pra-Kristen bahkan. Jadi sebelum Kristen masuk ada tradisi pagan mengenai pohon yang itu kemudian diadopsi menjadi bagian dari tradisi Natal, di mana Natal itu sendiri di tempat awalnya Kristen mulai dicetuskan oleh para pengikut Yesus, tidak ada pohon Natal, pohon cemara itu. Jadi ini erat kaitannya dengan tradisi Jerman pra-Kristen. Atau Islam di Indonesia, Islam yang berkembang di Nusantara memiliki unsur budaya lokal kan, seperti tradisi ketupat itu tidak ada kan di Arab ya, di tradisi Nabi tidak ada ketupat ya. Selamatan atau syukuran atau tahlilan itu tidak ditemukan dalam praktek Islam di Timur Tengah. Atau misalnya kita bicara tentang Buddhisme, tapi Buddhisme di Jepang misalnya. Di Jepang kita menemukan Buddhismenya itu punya tradisi Zen ya. Di mana tradisi Zen ini sendiri tidak ada dalam Buddhisme di India ketika Siddhartha Gautama mengembangkan atau mendirikan aliran Buddha. Zen ini mengadopsi unsur-unsur budaya lokal seperti mengenai bahkan seperti upacara minum teh atau kaligrafi tulisan Zen ya, sangat Buddha, tetapi pada titik yang lain itu hanya ada di Jepang. Contoh-contoh itu tadi menunjukkan bahwa meskipun agama punya prinsip-prinsip inti ya yang nggak bisa berubah, ada doktrinnya, ada dogmanya, tetapi ternyata dalam cara pengamalannya itu beradaptasi teman-teman dengan budaya di mana dia berkembang. Nah, sekarang kita bicara mengenai tradisi dalam agama yang dipengaruhi oleh budaya. Begini, budaya ini kan terus berubah dan berkembang ya seiring oleh zaman ya. Sedangkan agama ini adalah doktrinnya itu tetap tidak berubah ya, karena agama ini kan doktrinnya seperti ilmu pasti ya, dia pasti tidak berubah kuat gitu. Tapi dia tidak bisa lepas dari unsur kebudayaan yang membentuk dia dalam prakteknya. Nah pertanyaannya, ketika dalam prakteknya budaya ini berkembang dan berubah,
apa yang terjadi dengan tradisi keagamaan yang tetap ini tadi? Maka dalam sejarah kita sudah melihat gitu ya, ada tradisi keagamaan yang memang bertahan selama berabad-abad, tak berubah gitu. Tetapi ada juga yang berubah karena pengaruh zaman. Ada yang berubah karena pengaruh zaman. Misalnya tradisi kekatolikan itu berubah sekali mengikuti zaman ya. Yang dalam konsili-konsili Vatikan misalnya itu kemudian perubahan-perubahan itu ditegaskan. Tetapi apa yang membuat suatu tradisi? Nah, pertanyaannya, kok ada ya yang tradisi agama tertentu yang tidak berubah atau tetap meskipun perubahan terus mengelilinginya? Ada alasan apa di situ? Ada 3 kemungkinan ya. Pertama, ada keterikatan antara yang spiritual dan yang sosial. Jadi, jika sebuah tradisi itu memberikan makna yang mendalam bagi satu komunitas, maka tradisi yang sudah memberi makna yang mendalam, tradisi agama yang sudah memberi makna yang mendalam ini, dia menjadi lebih sulit untuk hilang meskipun perubahan terjadi di sekitar dia. Yang kedua, alasan kedua, kemungkinan memang ada semacam upaya melindungi institusi keagamaan itu. Jadi, kalau teman-teman lihat, jika satu lembaga agama gitu ya, secara aktif ya, bahkan kadang-kadang represif gitu ya, mempertahankan tradisi tertentu, maka jelas tradisi itu tidak akan mudah untuk berubah meskipun zaman menerpa. Oke? Atau ada juga alasan ketiga, bagaimana suatu tradisi bisa bertahan di tengah perubahan tradisi agama itu karena adanya hubungan antara tradisi agama itu dengan identitas kebudayaan, dengan identitas budaya para pelakunya. Jadi misalnya tradisi agama tertentu yang kaitannya langsung dengan etnis atau kaitannya langsung bahkan dengan semacam kebangsaan atau kenasionalan gitu ya, itu cenderung akan bertahan lama karena terus-menerus dipelihara dan dilindungi gitu, meskipun perubahan sudah terjadi. Nah, ada beberapa contoh tradisi agama yang memang bertahan lama ya, di tengah begitu banyak perubahan. Contoh-contoh tradisi, misalnya tradisi mengenai ibadah dan doa dalam berbagai macam agama. Kita tidak bicara pada 1-2 agama, tapi hampir semua agama. Kalau kita lihat corak ibadah dan doanya itu tidak berubah, dan meskipun dunia berubah, dan yang menarik adalah ibadah dan doa itu masih tetap relevan meskipun dunia sudah semaju ini ya, meskipun AI sudah di mana-mana, tetapi konsep ibadah dan doanya itu sendiri tidak berubah. Kemudian yang kedua, hal yang tidak berubah lagi adalah mengenai ziarah ya. Ziarah ke tempat suci, misalnya kalau dalam tradisi Islam itu berarti haji, atau kalau dalam tradisi Kristiani ya berarti ya berziarah ke tanah suci gitu ya. Itu atau misalnya kalau dalam tradisi Katolik itu namanya Camino de Santiago ya. Jadi Camino de Santiago itu adalah berziarah ke tempat suci, ke Yerusalem dan sebagainya, itu sampai ke Vatikan. Nah, itu tidak berubah ya sampai hari ini, setelah ratusan tahun gitu ya, setelah ribuan tahun tidak berubah meskipun zaman berubah. Yang berubah cuman teknologi yang memudahkannya. Kalau dulu orang harus mungkin pergi berjalan kaki atau naik kapal laut berbulan-bulan, sekarang bisa diantar dengan pesawat, dan pendaftaran menggunakan sistem pendaftaran agar lebih teratur. Fasilitas-fasilitasnya juga mulai bergabung dengan aspek-aspek pariwisata dan sebagainya itu. Nah, hal lain yang tidak berubah selain ibadah, doa, dan ziarah yaitu mengenai simbol dan pakaian keagamaan. Pakaian keagamaan ini menarik, dan simbol-simbolnya ini tidak berubah, tidak lalu berubah gambarnya, fontnya, atau apapun. Atau misalnya dalam tradisi biksu misalnya di Buddhisme ya, jubah biksu itu tetap sama ribuan tahun gitu ya, tidak berubah meskipun sudah ditemukan celana jeans, ditemukan berbagai macam kain, kan nggak mungkin jubahnya berubah, tetap dengan jenis kain yang sama, warna yang sama. Atau jilbab dalam Islam, hijab tidak berubah.
Tapi teman-teman, ada juga tradisi-tradisi agama yang berubah atau bahkan ditinggalkan seiring perkembangan budaya yang dipengaruhi oleh kemajuan sosial dan kemajuan teknologi. Ada contoh-contoh tradisi yang mengalami perubahan, misalnya mengenai peran perempuan dalam agama. Banyak komunitas keagamaan yang tadinya sangat paternalistik, kini mulai memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan dalam kepemimpinan agama. Kemudian perubahan lain misalnya mengenai tadi yang sudah saya sebut juga ya, teknologi dalam peribadatan. Semenjak pandemi kemarin kita lihat kan ada ibadah-ibadah online ya, atau banyak gereja sekarang atau masjid yang mulai menyiarkan khotbahnya itu dalam atau ritualnya itu dalam bentuk online ya, utamanya setelah pandemi kemarin. Kemudian ada perubahan lagi yang menarik dalam bidang keagamaan, yaitu kecenderungan mengkomersialisasikan suatu perayaan keagamaan. Saya beri contoh misalnya Natal. Natal dulu ya Natal gitu, tapi kemudian seringkali dihubungkan dengan belanja, dengan konsumsi, dengan hadiah dibandingkan dengan makna spiritual aslinya. Pun Lebaran seperti itu. Nah teman-teman, di era globalisasi memang agama menghadapi satu tantangan yang baru ya. Kita melihat bahwa di era hari ini itu ada migrasi besar-besaran ke seluruh negara, mobilisasi perpindahan orang dari satu negara ke negara lain, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain itu besar, sehingga muncul yang disebut sebagai keberagaman. Satu lokasi yang tadinya sangat homogen, satu agama tertentu, satu jenis kebudayaan tertentu tiba-tiba menjadi beragam, ada heterogen ya. Heterogenitas kesukuan, ras, bahkan agama dan kebudayaan. Nah, kini kita bisa melihat dalam perkembangan orang-orang dari berbagai latar belakang agama ini hidup berdampingan, dan itu lebih daripada sebelumnya, di abad-abad sebelumnya. Dan ini akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar tentang bagaimana toleransi dan adaptasi itu bisa berjalan antar agama. Itu tantangannya di era globalisasi yang dimana segalanya, satu dunia ini menjadi begitu sempitnya untuk orang saling berpindah tempat dan bermukim. Yang kedua, tantangan mengenai sekularisasi. Seperti kita tahu di banyak negara, terutama di wilayah negara barat gitu ya, saya katakan barat itu berarti yang mencakup Eropa, Amerika dan wilayah-wilayah itu, semakin banyak orang yang mulai meninggalkan agama dalam keformalannya gitu ya. Jadi mungkin dia masih menjalankan spiritualitas atau religiositasnya, tetapi dia melepaskan diri, banyak orang mulai melepaskan diri dari formalitas agama, formalisme agama dan institusinya bahkan tidak sedikit pula di Eropa orang-orang sudah mulai tidak berafiliasi lagi dengan agama tertentu. Lembaga-lembaga pendidikan yang tadinya sangat berafiliasi dengan gereja mulai melepaskan diri menjadi yang lebih bersifat umum. Tetapi pada belahan dunia yang lain ya, di luar dunia barat, ada tempat-tempat di mana agama justru semakin kuat, semakin mengakar sebagai responnya terhadap perubahan dan modernitas. Jadi di sini nih agama harus hidup dalam dua posisi. Yang pertama, adanya sekularisasi di mana orang mulai meninggalkan agama formal. Pada titik yang lain, orang terlalu memformalismekan agama. Nah, dia harus ada di tengah ini. Itu tantangan kedua. Tantangan yang ketiga adalah tentang media dan digitalisasi agama. Kalau teman-teman perhatikan, kini banyak sekali pemuka agama yang sangat amat aktif di media sosial dan platform-platform digital. Kalau teman-teman lihat ada aplikasi smartphone ya, kalau coba buka smartphone, cek aja. Ada aplikasi untuk ibadah, aplikasi untuk doa, aplikasi ceramah online,
Bahkan ada komunitas keagamaan yang sifatnya virtual, tidak pernah berjumpa tatap muka satu sama lain. Nah, ini tantangan bagi agama sebenarnya. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa agama itu meskipun sering dianggap sebagai sesuatu yang tetap tak berubah dogmatik ya, tapi sebenarnya selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman, dari semua yang sudah kita bicarakan ada beberapa kesimpulan, yaitu menurut saya, kemungkinan kalau saya salah silahkan tuliskan di kolom komentar, agama dan budaya ini ternyata tidak terpisah, tidak satu mempengaruhi yang lain dan yang satunya hanya dalam posisi yang pasif. Dua-duanya resiprokal, bolak-balik, saling mempengaruhi. Agama membentuk budaya dalam hal nilai, tradisi, dan norma sosial. Tapi budaya juga membentuk agama dalam prakteknya, dalam cara agama dipahaminya. Beda budaya, praktek dan pemahamannya bisa jadi berbeda. Interpretasinya bisa jadi berbeda. Lalu kesimpulan ketiga setelah kita bicara banyak tadi, yaitu bahwa seiring dengan globalisasi yang hari ini dan kemajuan teknologi yang hari ini kita alami, cara kita beragama ternyata juga mengalami perubahan ya, coraknya paling tidak. Yang tadinya kita harus untuk belajar kita harus datang ke satu tempat tertentu yang sudah ditentukan, di mana di situ ada gurunya, ada masternya kalau dalam bidang agama Hindu misalnya, atau ada ulamanya. Kini kita bisa melakukannya dalam jarak yang jauh lewat online. Nah, saya pikir itu saja pembahasan mengenai bagaimana hubungan antara budaya dan agama dalam potret kajian budaya atau cultural studies. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis.